Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang electronic gamers. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa dengan NIM 1955-2023 di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Baik, di sini pembahasan yang pertama, e-gamer atau electric gamer. E-gamer adalah singkatan dari istilah electronic gamer. Gamer adalah suatu model transaksi di masa depan karena semakin lama maka semakin banyak ya juga masyarakat yang menggunakan internet. E-gamer secara umum juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-gamer juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Contoh aplikasi yang menggunakan model transaksi e-gamer antara lain Shopee, Tokopedia, dan Marketplace, dan lainnya. Baik, berikut ini adalah beberapa pengertian e-gamer menurut para ahli. Loudon dan Loudun. E-gamer adalah proses penjualan dan pembelian suatu produk secara elektronik oleh konsumen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya melalui transaksi bisnis yang terkomputerisasi. Kalakota dan Winston pada tahun 1997. Definisi e-gamer dapat ditinjau dari 4 perspektif dan yang berbeda. Yang pertama, perspektif e-komunikasi. E-gamer adalah penyediaan produk, barang, jasa, informasi, dan pembayaran melalui jaringan komputer atau peralatan elektronik yang lainnya. Perspektif pelayanan. E-gamer diartikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sangat menguntungkan. Hal ini karena dapat meminimalkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Proses bisnis. E-gamer merupakan aplikasi dari kemajuan teknologi yang bertujuan mudah transaksi bisnis sekaligus langkah-langkah melaksanakan pekerjaan. Prospektif online. E-gamer memungkinkan terjadinya proses jual beli produk, barang, jasa, dan informasi melalui internet dan layanan online yang lainnya. Baik, di sini jaringan elektronik perdagangan elektronik gamer atau e-gamer adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-gamer dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-gamer merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekadar perniaga, tetapi mencakup juga pengolahan mitra bisnis, pelayanan nasabah, peluang pekerjaan, dan lainnya. Selain teknologi jaringan, WI atau e-gamer juga memerlukan teknologi basis dan mengatakan data atau database
surat elektronik, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya, seperti halnya sistem pengirim barang dan alat pembayaran. Pengertian LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network menghubungkan peralatan jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. LAN menggunakan perangkat keras yang relatif murah seperti hub, adapter jaringan, dan kabel internet. LAN mencakup area grafis yang lebih kecil, ukuran terbatas beberapa kilometer, dan memiliki secara pribadi. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. MAN dapat menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama ataupun berbeda. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas meskipun mungkin terdapat batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui seluruh telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, dan organisasi atau dapat diakses oleh publik. D. Perdagangan di internet. Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Pertama, store online, marketplace, penjualan dan pembelian, manajemen gateway, jaringan jasa pengiriman. Adanya store online dan marketplace di sini adalah digunakan untuk tempat jualan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Di sini ada seragam analisis. Ini adalah kajian dan analisis untuk memahami cara kerja, cara untuk memecahkan sistem kriptografi dalam beberapa cara untuk memecahkan pesanan rahasia skrip dengan mendapatkan key. Beberapa cara sering digunakan ialah frekuensi analisis. Frekuensi analisis mengkaji sekumpulan huruf yang dapat dalam skrip teks dengan tujuan memperoleh isi pesan yang sebenarnya. Dictionary attack. Dictionary attack adalah serangan yang digunakan untuk menduga dari suatu skrip teks dengan mencoba beberapa kata kunci yang umum digunakan oleh manusia, biasanya kata-kata dalam kamus. Brute force attack. Brute force attack ialah serangan untuk mendapatkan key dengan paksa, mencoba setiap kemungkinan yang ada. Biasanya brute force attack digunakan sebagai jalan terakhir untuk menembus suatu sistem. Man in the mid-stack merupakan serangan yang dilakukan pada saat terjadi komunikasi antara dua entitas, biasa pada klien server. Baik, di sini saya akan mengulangi tentang e-commerce elektronik. E-commerce adalah singkatan dari istilah elektronik commerce. E-commerce adalah suatu model transaksi di masa depan. Nah, ini adalah beberapa pengertian e-commerce menurut beberapa ahli. Pertama, Loudon dan Loudon pada tahun 1998. Di sini e-commerce adalah proses penjualan dan pembelian suatu produk secara elektronik oleh konsumen dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya melalui transaksi bisnis yang terkomputerisasi. Kalakota dan Winston. Ada definisi e-commerce dapat ditinjau dari 4
perspektif yang berbeda. Perspektif komunikasi e-commerce ada penyediaan produk, barang, jasa, informasi. Adapun jaringan elektronik, perdagangan elektronik. Ada penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar berniaga tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data, database, surat elektronik, email. Adapun di situ kita juga harus tahu tentang LAN, MAN, dan WAN dalam LAN atau local area network menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. LAN menggunakan perangkat keras yang relatif murah seperti hub, adapter jaringan, dan kabel internet Ethernet. LAN mencakup area grafis yang lebih kecil, ukuran terbatas beberapa kilometer dan memiliki secara pribadi MAN atau Metropolitan Area Network. Mencakup area yang lebih besar daripada LAN atau area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. WAN dapat menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah dari beberapa di kota yang sama ataupun berbeda. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang sangat luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio. Dan mungkin terdapat pada perusahaan, korporasi, atau organisasi atau dapat diakses oleh pabrik. Perdagangan internet dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Yang pertama store online, kedua marketplace, penjualan dan pembelian, payment gateway, dan jasa pengiriman. Adanya store online atau marketplace di sini adalah digunakan untuk tempat jualan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Ada keamanan transaksi elektronik dan masalah keamanan sistem enkripsi kunci publik. Ini adalah beberapa serangan analisis atau cyber. Ini ada frekuensi analisis, theory attack, brute force attack, man in the match attack. Baik, itu saja presentasi dari saya yang mempresentasikan tentang elektronik commerce. Di dalamnya ada poin-poin materinya seperti elektronik commerce, keamanan transaksi elektronik dan masalah sistem, enkripsi kunci publik, aplikasi elektronik commerce dan teknologi
inskripsi. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.